Halo, perkenalkan nama saya Adriel Nicholas Putra Hasoloan Simanjuntak dengan NIM 210502094, jurusan Manajemen Angkatan 2021. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai studi kasus dan opini saya tentang perbedaan antar tenaga kerja atau sering disebut keragaman tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Keragaman tenaga kerja atau workforce diversity yaitu adanya keberadaan orang-orang dari berbagai jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnis, dan sudut pandang yang berbeda-beda yang ada di tempat kerja. Salah satu perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang beragam adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever memang merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan di London, Inggris. Tetapi untuk Indonesia sendiri, perusahaan Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 di Jakarta dan kini sudah memiliki 4 anak perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Karena merupakan salah satu perusahaan terbesar, maka tenaga kerja di Unilever Indonesia tentunya sangat beragam. Oleh karena itu, Unilever Indonesia berupaya menghargai keberagaman dan inklusif. Unilever Indonesia juga berupaya patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku dalam menjalankan operasi bisnisnya, serta tetap mempertahankan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perusahaan Unilever Indonesia mempunyai komitmen yang berfokus pada 3 hal: kesetaraan gender, kesetaraan untuk penyandang disabilitas, dan penghapusan diskriminasi dan stigma. Saya akan bahas satu persatu. Fokusnya yang pertama adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam manajemen untuk menciptakan kesetaraan gender. Unilever Indonesia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarir di dalam perusahaan. Sejak tahun 2009, Unilever Indonesia mempunyai komitmen untuk menjadi perusahaan yang mewujudkan kesetaraan gender dengan baik. Perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai peluang karir sehingga mereka diperlakukan secara adil. Buktinya, pada akhir 2019, 44,1% dari jajaran direkturnya terdiri dari karyawan perempuan dan 40,7% dari jajaran manajer juga ditempati oleh karyawan perempuan. Perusahaan ini tetap berusaha memperhatikan keseimbangan jumlah pria dan wanita, khususnya pada level manajemen ke atas dan manajemen trainee. Unilever Indonesia juga menjadi tempat yang ramah bagi perempuan untuk bekerja dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti menyediakan daycare, ruang laktasi, dan cuti melahirkan selama 4 bulan. Sementara bagi karyawan pria, Unilever Indonesia memberikan program paternity leave selama 3 minggu untuk membantu istrinya dalam merawat anaknya yang baru lahir. Perusahaan ini juga memiliki program Women in Engineering Leadership Fellowship untuk mendukung perempuan Indonesia berkarir di bidang teknik yang selama ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Fokus kedua adalah membuka kesempatan bagi orang-orang yang disabilitas untuk terlibat bekerja. Saat ini, Unilever Indonesia sedang menjajaki rencana untuk merekrut personil penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan tersebut. Berbagai asesmen sedang dilakukan, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah untuk penyandang disabilitas. Buktinya, brand Unilever Indonesia memiliki program yang dikhususkan untuk mengangkat semangat inklusivitas. Contohnya, Rexona Gerak Tak Terbatas dan Wars Merah Putih Menyatukan Kita. Fokus ketiga adalah menghargai keberagaman dengan menghapus stigma atau stereotip negatif dan diskriminasi di tempat kerja. Perusahaan ini memperlakukan semua orang tanpa terkecuali dengan sama dalam pekerjaannya. Adanya kesempatan yang sama terlepas dari apapun gender, suku, ras, agama, dan golongannya atau SARA. Jadi, dalam hal penerimaan karyawan yang baru maupun promosi jabatan dan lain sebagainya, tidak ada diskriminasi karyawan.
Berdasarkan studi kasus tersebut, saya menyimpulkan dan berpendapat bahwa adanya perbedaan atau keragaman tenaga kerja ternyata begitu penting dan sangat diperlukan, sebab menurut saya merangkul keberagaman cenderung memberikan suasana tempat kerja yang nyaman sehingga karyawan bisa saling menghormati dan saling menghargai agar budaya perusahaan pun menjadi semakin baik. Tentu banyak tantangan seperti konflik atau gesekan satu sama lain yang akan dihadapi. Tetapi, ada banyak manfaat yang didapatkan oleh adanya keragaman. Seperti, banyak karyawan berbakat yang memiliki ide menarik justru berasal dari karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, masalah dalam tim kerja dapat diselesaikan dengan mudah, bahkan pencapaian yang akan diperoleh tim pun juga semakin banyak. Dan yang ketiga, perusahaan juga semakin memahami kondisi pasar atau minat masyarakat yang selalu berubah-ubah atau yang beragam. Seorang manajer harus mempunyai skill khusus dalam mengatur keragaman di tempat kerja, serta bertindak responsif terhadap permasalahan antar tenaga kerja di kantornya. Sebagai penutup, hendaknya keragaman tidak dipandang dari sisi negatifnya saja, karena keragaman memiliki banyak sisi positif atau manfaat yang dapat diperoleh untuk perusahaan.